Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagiku. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Kau sediakan bagiku Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatanku, hanya Engkaulah sumber kehidupanku, hanya Engkaulah damai sejahteraku. Hanya Engkau Tuhan kekuatanku. Terima kasih Tuhan buat segala tuntunanmu.
buat segala kasih-Mu dalam hidupku yang tak terbatas, dalam hidupku dan keluargaku. Ku bersyukur, berterima kasih, ku ada sampai hari ini karena-Mu Tuhan. Engkau yang menuntunku ke dalam jalan yang benar. Engkau yang mengangkatku, menggandengku ketika ku melenceng ke kanan ke kiri. Tapi Tuhan tetap setia, sehingga ku bisa berada di jalan-Mu kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ku bersyukur. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Berjalanlah bersamaku selalu ya Bapa, karena aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Terpujilah Engkau. Amin. Pada hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang kebenaran mengenai kehidupan yang dipenuhi dan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya ingin mengajak kita untuk membaca 3 ayat dari pasal ke-8 kitab Kisah Para Rasul, yaitu ayat yang ke-26, ayatnya yang ke-39 dan ayatnya yang ke-40. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Ayat 39 dan 40 mencatat demikian. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Filipus adalah seorang diaken yang diangkat oleh para rasul untuk membantu pelayanan mereka melayani kebutuhan-kebutuhan sosial dari jemaat yang ada di Yerusalem. Dan karena satu keadaan yang penganiayaan yang dialami oleh gereja yang ada di Yerusalem, orang-orang percaya ini akhirnya tersebar ke berbagai kota yang ada di sekeliling Yerusalem, Yudea, Samaria. Dan salah satunya adalah Filipus. Dia sampai ke satu kota di Samaria
Dan di sana dia memberitakan Injil dan banyak orang akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di tengah keberhasilan yang sedemikian besar yang dialami oleh Filipus oleh karena karya Roh Kudus di dalam hidup dan dalam pelayanannya, tiba-tiba saja malaikat Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke satu tempat, satu jalan sunyi yang dikatakan di sana, dan kemudian dia harus meninggalkan kota Samaria. Dan ternyata di jalan sunyi itu dia bertemu dengan seorang sida-sida, dan dia bisa membawa orang ini, sida-sida Ethiopia ini, untuk mengenal Kristus, percaya kepada Kristus, dan bahkan sampai sida-sida ini memberi dirinya untuk dibaptiskan. Tapi sesaat setelah sida-sida ini dibaptis oleh Filipus, Roh Tuhan dikatakan membawa Filipus untuk pergi ke tempat yang lain. Dan di dalam ayat yang ke-40 kita tahu dia dibawa ke kota Asdod, dan di sana dia melayani, dia memberitakan firman Tuhan, bahkan sampai di kota Kaisarea. Luar biasa. Kehidupan Filipus adalah kehidupan yang menggambarkan, memperlihatkan kepada kita tentang kehidupan seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Salah satu kebenaran yang kita harus sadari, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada saat kita berbicara mengenai hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus juga adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus akan menjadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, kehidupannya akan diperkaya dengan pengalaman-pengalaman baru, pengalaman-pengalaman rohani yang dari Roh Kudus di dalam hidupnya dan melalui kehidupannya. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan melihat kuasa Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupannya. Dan dalam kisah Filipus kita bisa melihat bagaimana dia bisa membawa banyak orang di Samaria untuk mengenal Kristus. Dan pada saat dia bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia, dia bisa membawa sida-sida ini untuk mengerti firman Tuhan yang akhirnya membawa kepada pengenalan yang benar akan Kristus, sehingga keselamatan yang daripada Kristus itu turun atas sida-sida ini. Satu kehidupan yang luar biasa berdampak. Satu kehidupan yang seharusnya juga terjadi dalam hidup setiap kita pada hari ini. Karena Roh Kudus ada dalam kita. Tapi yang menjadi pergumulan kebanyakan kita adalah kita ingin hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi pada saat yang sama kita tidak selalu memberi diri kita untuk dipimpin olehnya, untuk melakukan kehendaknya, untuk mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kebanyakan orang Kristen adalah membuat rencana-rencana, menulis banyak keinginan-keinginan yang mereka ingin untuk Tuhan beri kepada mereka, dan berharap Roh Kudus yang di dalam mereka akan menolong mereka untuk mendapatkan rencana mereka, mendapatkan apa yang menjadi keinginan mereka. Dan mungkin itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang menjadi sebab kenapa kehidupan kita sebagai orang Kristen pada hari ini belum berdampak sebesar apa yang kita bisa lihat dari seorang yang bernama Filipus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita ingin hidup kita dipenuhi Roh Kudus, maka pada saat yang sama kita harus punya hati yang mau melayani. Kita harus punya hati yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi alat di tangannya. Kehidupan Filipus yang dipenuhi oleh Roh Kudus menjadikan hidup Filipus dipakai oleh Tuhan untuk membawa banyak orang kepada Tuhan. Kemanapun Roh Kudus memimpin hidup Filipus, hidupnya dapat menjadi berkat dan nama Kristus dikenal dan dipermuliakan. Bukankah itu yang seharusnya menjadi kerinduan hati setiap kita? Ya, kita mungkin bukan pendeta. Ya, kita mungkin bukan seorang pelayan Tuhan sepenuh waktu. Ya, mungkin kita masih punya banyak kesibukan oleh karena pekerjaan, profesi, usaha yang harus kita kerjakan di setiap hari yang kita jalani. Tapi saya percaya bahwa kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita dan memimpin hidup kita, maka bahkan di tengah kesibukan kita yang banyak sekalipun, hidup kita akan tetap dapat Tuhan pakai untuk dapat menjadi berkat, dan melalui hidup kita nama Kristus dipermuliakan.
Dalam pemikiran saya, apa sih yang membuat kehidupan Filipus hidup yang dipimpin oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, yang ternampak dari kehidupan Filipus itu menjadi mudah? Saya menemukan bahwa yang membuat terlihat mudah adalah karena sikap hati Filipus yang benar. Dan kalau kita mau bertanya lebih dalam, sikap hati apa yang bisa kita lihat daripada Filipus sehingga dia begitu mudah dipimpin oleh Roh Kudus dan melihat bagaimana hidupnya itu bisa memberi dampak yang sangat besar bagi orang-orang yang dia temui dalam hidupnya. Ada dua, Bapak Ibu, minimal ada dua. Yang pertama adalah ketulusan. Kenapa ketulusan? Sebab ketulusan itulah yang membebaskan Filipus untuk meninggalkan kesuksesannya di Samaria, keberhasilannya untuk membawa sida-sida Ethiopia kepada Kristus dan dibaptiskan, hanya untuk tetap bisa melangkah dipimpin oleh Roh Kudus. Ketulusan itulah yang membuatnya bisa tidak terikat oleh keberhasilannya di hari kemarin. Tapi dia selalu terbuka untuk Roh Kudus memimpin langkah-langkahnya. Dan kita tahu bahwa hidupnya kemanapun dia pergi, Tuhan memberkatinya. Dan hal kedua, sikap hati yang kedua yang kita perlu kan untuk agar kita bisa juga memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, Roh yang telah memenuhi hidup kita ini adalah sikap hati yang selalu mau taat. Ketaatan tidak pernah mudah sampai dengan sadar kita mengakui bahwa Tuhan, Dia adalah segala-galanya bagi kita. Ketaatan tidak pernah mudah sampai kita dengan sadar mau menyadari bahwa hidup kita ini telah dibayar lunas oleh Tuhan. Dan kita yang telah dibayar, yang telah dibelinya oleh darah Kristus Yesus Putranya, kita adalah hamba-hambanya. Sebagai hamba, jika kita menyadari bahwa kita adalah hamba-hamba bagi Allah yang hidup, yang telah menyelamatkan kita melalui pengorbanan Kristus Yesus Putranya, saya percaya itu akan membuat diri kita menjadi semakin lebih mudah untuk mau dengar dan taat kepada apa yang Roh Kudus katakan kepada kita. Dalam hidup dan dengan hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dan dengan hidup yang selalu bersedia untuk dipimpin oleh Roh-Nya, saya percaya hidup kita akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa nama Kristus dan mempermuliakan namanya. Dan melalui kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan kehidupan yang dipimpin oleh Roh-Nya, kita bukan hanya sekedar melihat mujizat bagi hidup kita, tapi kita akan melihat mujizat Tuhan akan buat melalui hidup kita di dalam hidup orang-orang yang kita temui dalam hidup keseharian kita. Karena orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus akan dipakai oleh Tuhan untuk dapat menjadi alat di tangannya untuk mempermuliakan namanya dan untuk menyatakan bahwa Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kita, dan Allah yang mengasihi orang-orang yang kita temui dalam hidup kita. Pengalaman-pengalaman yang baru akan Tuhan beri bagi kita, dan dengan pengalaman-pengalaman baru itu kita akan dibawa bertumbuh menjadi dewasa dalam hidup rohani kita, dan kehidupan kita akan berdampak besar sehingga melalui kehidupan yang kita jalani dalam hidup keseharian kita, orang bisa melihat Kristus di dalam kita dan menemukan kebenaran Kristus hidup di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Kiranya apa yang kami renungkan pada hari ini boleh kembali menyadarkan kepada kami bahwa ada panggilan-Mu ya Tuhan atas kami. Panggilan yang harus kami kerjakan, panggilan yang harus kami hidupi, yang harus kami genapkan di dalam hidup kami. Sebabnya biarlah pada hari ini penuhi kami lagi dengan Roh-Mu. Dan lebih daripada itu, tolong kami agar kami selalu punya sikap hati yang benar, agar Roh-Mu yang ada di dalam kami dapat memimpin kami, membawa kami ke dalam kebenaran-Mu, dan mengalami kebenaran dan kuasa daripada kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Roh Kudus, tuntun langkah-langkah kami,
Kami membutuhkan-Mu, sehingga kami boleh melihat bagaimana Engkau memakai hidup kami untuk dapat menjadi berkat dan mempermuliakan nama-Mu. Di tengah segala kesibukan yang kami jalani di hidup keseharian kami, izinkan kami melihat Tuhan, Engkau memakai kami untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang kami temui. Sehingga melalui kehidupan kami, kasih Tuhan, kebenaran-Mu, ya Tuhan, itu boleh dapat dikenal dan nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa biarlah kiranya dalam ketaatan yang kami lakukan, bawa kami bertumbuh ya Tuhan dalam hidup rohani kami. Bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam kasih kami kepadamu. Dan bawa kami ya Tuhan kepada kedewasaan rohani yang lebih lagi. Sehingga dengan ketulusan dalam hati kami, dan dengan hati yang selalu mau taat ya Tuhan kepada suara-Mu, perkataan firman-Mu, ya Tuhan, kehidupan kami juga boleh terus dibaharui. Sehingga hidup kami ini boleh menjadi bejana-bejana yang terus menerus ya Tuhan Engkau perbaharui. Sehingga kami boleh Engkau anggap layak ya Tuhan untuk menerima kemuliaan-Mu dan melihat ya Tuhan kemuliaan-Mu itu dinyatakan dalam hidup kami. Berdoa juga untuk setiap ya Tuhan teman-teman, ya Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari ya Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Yang apapun pergumulan-pergumulan mereka sedang hadapi, aku berdoa minta kepadamu, Tuhan, buatlah keajaiban. Nyatakan mujizat yang daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya beban, yang hidup dalam beban berat ya Tuhan, Engkau berikan kelegaan. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan dan nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang besar ya Tuhan, yang sanggup untuk melepaskan, menyembuhkan, dan memberi pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami naikkan doa kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau letakkan bagiku. Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.